كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang sering, dengan pujian yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita jalan dari bagian hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu pada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan faedah-faedah dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan tema yang kita angkat pada malam hari ini berkaitan dengan pentingnya kita memperhatikan nasab, bahkan menghafal nasab, dan juga pentingnya kita memperhatikan pendidikan anak-anak perempuan kita. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat judul Babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab tentang mempelajari nasab-nasab, dari apa yang membuat terhubungnya silaturahim. An Jubair ibn Mut'im annahu sami'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul 'ala al-mimbar. Hadis ini disampaikan dari Jubair bin Mut'im, bahwasanya beliau mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berbicara di atas mimbar. Kemudian Umar mengatakan, ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum. Pelajarilah oleh kalian nasab-nasab kalian, kemudian dengan sebab itu kalian menyambung silaturahim di antara kalian. Wallahi, demi Allah, innahu liyakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'. Demi Allah, antara seseorang dengan saudaranya ketika terjadi sesuatu, walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dzalika an intihakih. Kalau mereka keduanya mengetahui tentang keutamaan menjaga silaturahim, ya, maka niscaya salah satu di antara keduanya akan mencegah merusak silaturahim itu sendiri.
Hadis ini sahih, tapi kedudukannya dia marfu karena hanya sampai kepada sahabat. Ya, hanya sampai kepada sahabat yang bernama Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Tapi hadis ini ya dijelaskan oleh para ulama kita, walaupun para sahabat itu dia berbicara, semua sahabat sepakat ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang jujur. Tidak mungkin satu orang sahabat berdusta atas nama Nabi SAW. Sehingga dalam kitab ini banyak dimasukkan juga perkataan-perkataan sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi karena tidak mungkin mereka itu berdusta atas nama Rasul. Sebab mereka tahu siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, fal maq'adahu minan nar. Dia sedang menyiapkan tempat duduknya di neraka. Sehingga perkataan sahabat itu menjadi madhab dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan juga imam-imam yang lainnya. Nah, dalam hadis ini Umar ibn Khattab mengajarkan kepada kita agar mempelajari nasab-nasab. Ya. Ternyata dalam agama kita jamaah itu nasab penting. Ya. Nasab itu penting. Jadi nasab, pembahasan nasab ini disebutkan oleh para ulama kita, pembahasannya menyangkut tentang hifdzun nasl, menjaga keturunan, karena memang nasab itu artinya juga keturunan, kerabat. Ya, sehingga berasal dari kata nasaba yansibu nasaban. Ya, artinya kerabat, keturunan. Sehingga mengetahui keturunan kita itu penting dalam agama. Ya. Jadi tidak boleh kemudian seseorang meremehkan keturunannya. Dia berasal dari siapa? Siapanya itu berasal dari siapanya lagi. Ya, siapanya lagi itu berasal dari siapanya. Sebagaimana junjungan kita sallallahu alaihi wasallam itu nasabnya jelas sekali. Beliau tersambung sampai Rasul kita dari siapa? Ibrahim alaihi salatu wasallam. Maka sama dengan kita. Ya, Muhammad Syukron bin Muhammad Tinggal bin Muhammad Banten bin Haji Kinasan dan seterusnya. Saya hafal cuma 4. Ya. Kalau orang Arab dulu sampai sampai 24. Kakek buyutnya ke atas. Dan orang yang paling hafal tentang nasab itu adalah sahabat Nabi yang mulia As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau paling hafal tentang nasab orang-orang Arab. Nah, ini salah satu hikmahnya dalam sejarah itu. Beliau memang Allah tempatkan sebagai sahabat yang paling setia menemani Nabi kemanapun. Ya. Jadi Nabi SAW itu dibersamakan oleh orang yang paling tahu tentang orang Arab. Orang Arab seluruhnya itu Abu Bakar itu tahu tentang nasabnya. Sehingga kalau Nabi mau ketemu seseorang, pasti Nabi tanya dulu Abu Bakar, ini siapa? Keturunan siapa? Dan seterusnya. Itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan pembahasan nasab ini kata para ulama sekali lagi berkaitan dengan hifdzun nasl. Melindungi, menjaga keturunan. Ya, menjaga keturunan. Sebab orang kalau dia faham tentang keturunannya, selamat agamanya. Orang yang tidak tahu siapa keturunannya, rusak agamanya. Dari sinilah kita mengetahui kenapa Islam melarang tentang dosa zina. Karena zina ini memutus nasab. Nah, itu kita jadi ngerti di situ tuh. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina karena sesungguhnya dia adalah seburuk-buruknya jalan. Enggak boleh kita mendekati zina sebab iblis itu suka kemudian manusia berantakan nasabnya.
Kasihan kalau orang-orang yang wal'idzubillah, orang-orang yang kemudian anak-anak itu lahir dari hasil apa? Zina, enggak jelas siapa bapaknya. Tidak jelas siapa bapaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an waladiz zina, tentang nasab dari anak perzinahan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan li ahli ummihi man kanu. Dia dinasabkan kepada siapa? Ibunya, bukan kepada bapaknya. Padahal nasab yang benar itu dari siapa? Dari bapak, dari ayah. Mudah-mudahan yang hadir di sini nasab ayahnya jelas semuanya. Antum bisa menyebutkan lebih dari 5, Pak? Enggak bisa. Antum? Enggak bisa. Berapa yang bisa? 1. Alhamdulillah. Siapa di sini yang bisa 4? Fadol, Pak. Pak siapa? Bin siapa? Ya, sampai 4. Kita sama, Pak. Ya. Nanti dapat hadiah dari panitia di bawah, ya kan? Siapa yang bisa lebih dari 5 keturunannya? Hafal ke atas. Jarang kita ya. Jarang ya Pak ya. Tapi kalau orang Arab dulu Masya Allah 20, 24, 30 ke atas. Ya. Karena mereka tahu ya, bahwasanya apa nasab itu apa? Penting. Menjaga keturunan, menjelaskan agama. Hubungannya jelas menjelaskan tentang apa? Agama. Nah kalau orang hasil zina, imbasnya banyak. Di samping dia tidak tahu siapa keturunannya. Walaupun mungkin kalau zaman sekarang, orang anak hasil zina itu secara biologis, DNA-nya bisa kelacak. Iya secara DNA. Tapi secara syariat tetap tidak ada. Tidak boleh kemudian ayahnya yang merasa dia ada DNA-nya sama dengan anak menikahkannya. 1. Sah tidak nikahnya? Tidak sah. Tidak sah walaupun DNA-nya sama. Maka dia menikahkan tidak sah nikahnya. Wajib diulang. Gitu ya. Yang kedua, imbasnya berkaitan dengan apa? Mawaris, dengan ahli waris. Maka kalau ayahnya meninggal yang dulu naudzubillah pernah mendatangi ibunya tapi belum sah pernikahan, maka dia tidak berhak mendapatkan hartanya. Ya. Jadi banyak ya. Kemudian yang ketiga, imbas kepada apa? Kepada mahram dan juga apa? Aurat-aurat yang harus ditutup. Nah, ini kenapa kemudian kita perlu mengetahui nasab, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala apa? Memerintahkan demikian. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra. Wa kana rabbuka qadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan manusia. Ya. Yang telah menciptakan apa? Manusia, dan Allah faja'alahu nasaban. Allah jadikan manusia itu apa? Memiliki kerabat, memiliki keturunan. Nasaban di sini memiliki apa? Keturunan wasihra dan perbesanan. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwasanya sihra ini seorang suami ya, dia mengetahui berbuat baik kepada keluarga istrinya pun berbuat baik kepada keluarga suaminya. Semuanya ini diikat dengan pernikahan. Sehingga nasabnya apa? Nasabnya jelas. Turun temurunnya itu apa? Jelas. Ini bicara tentang nasab demikian. Maka kita wajib menjaga nasab-nasab kita. Anak kita nanti kalau dia menikah, dia punya keturunan dan seterusnya, berarti kita melaksanakan apa? Ketentuan perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Maka betul kata Umar ibn Khattab jamaah. Ya. Disuruh kita ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum. Pelajari oleh kalian tentang nasab-nasab kalian, yang dengan itu kalian bisa menyambung silaturahmi di antara kalian. Maka imbas berikutnya dari mempelajari nasab, kita jadi tahu siapa bibi kita, siapa paman kita, gitu ya. Siapa kemudian anak kita, siapa kemudian kakek kita, dari nasab itu diketahui. Sehingga kita menyambung tali silah di antara mereka.
begitu banyak zaman sekarang orang yang meremehkan tentang ini karena dia tidak tahu nasab. Ya. Dia hanya sekedar tahu bapak ibunya saja, kakek neneknya saja. Ya. Adapun siapanya, selainnya itu dia nggak tahu. Padahal apa? Bibinya, pamannya, kan gitu ya. Kemudian siapa? Sepupu-sepupunya itu, maka dia ketahui itu. Dan itu dia kemudian menyambung apa? Silah. Menyambung silaturahim. Ya. Dan imbas hukum berikutnya berkaitan dengan apa? Mengetahui nasab ini berkaitan dengan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Dalam hal apa? Dalam hal aurat, dalam hal apa lagi? Pernikahan. Nggak boleh sembarangan. Kalau dia tidak mengetahui nasab, kira-kira bisa terjadi nggak seseorang menikahi adiknya sendiri? Bisa jadi nggak? Bisa. Bisa ya? Ya. Bapaknya punya istri 2, misalkan punya istri 3. Dia nggak tahu dari apa istri yang kedua, yang ketiga, bapaknya punya anak juga, kan gitu. Boleh tidak dia menikahi siapa tuh? Anak dari bapaknya yang istri, boleh tidak? Jelas tidak boleh. Tapi karena dia tidak tahu, akibatnya rusak agama. Maka benar Umar ibn Khattab mengajarkan kepada kita untuk apa? Mempelajari nasab. Dalam hadis redaksi yang lainnya, di hadis berikutnya, bahkan Abdullah ibnu Abbas mengatakan apa? Ihfadhu ansabakum tasilu arhamakum. Hafalkanlah oleh kalian nasab-nasab kalian. Sehingga dengan demikian kalian tahu apa bisa menghubungkan silaturahim. Supaya apa? Kita bisa menghubungkan tali silaturahim. Dan ini bahasan silaturahim sudah kita bahas pada 1 atau 2 bulan yang lalu. Pentingnya tentang apa? Silaturahim. Ya. Maka bahaya kalau orang tidak tahu siapa nasabnya, sehingga dia apa? Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal aurat tadi, dalam hal apa? Mahram, dalam hal yang apa? Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh dinikahi. Padahal Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang keberapa itu? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Ini berarti mahram, kan gitu kan? Gitu kan? Kemudian apa? Menikahi apa? Saudara-saudara perempuan kalian, anak-anak perempuan kalian. Ya, menikahi bibi kalian baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Menikahi ibu-ibu yang kalian menyusu kepadanya, menikahi putri-putri ibu sesusuan kalian. Menikahi mertua. Itu nanti antum bisa baca itu di dalam apa? Surah An-Nisa. Ya, di dalam apa? Surah An-Nisa. Ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala dan gambaran Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan siapa mahram kita. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh dinikahi. Yang tidak boleh dinikahi. Yang auratnya boleh apa? Dilihat. Auratnya apa? Boleh dinikahi. Tapi apa konsekuensinya tidak boleh apa? Dinikahi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan itu. Kalau kita nggak ngerti tentang nasab, maka akan rusak agama seseorang. Ya. Nah, inilah kenapa sekali lagi jamaah hadis ini memberikan faedah tentang daruratu ma'rifatil ansab. Pentingnya mempelajari, mengetahui apa? Mengetahui nasab-nasab seseorang. Ya. Yang dengan sebab itu nasab kita itu tahu sehingga apa? Kita bisa menyambung apa? Silah, menyambung silaturahim. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama dan yang kedua baik dari Umar ibn Khattab maupun dari Abdullah ibn Abbas, ya. Dan kemudian kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya, ya. Nabi SAW an Uqbah ibn Amir qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dari Uqbah bin Amir,
radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu thalathu banat, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan kemudian dia bersabar atas apa? Atas mereka, wa kasahunna min jidatih, dan dia memberikan memberikan pakaian kepada anak-anak perempuannya itu dari hartanya sendiri, kunna lahu hijaban minan nar, maka anak-anak perempuannya itu akan Allah jadikan sebagai apa? Tameng dari api neraka. Ya, tameng dari api neraka. Di sini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan faedah tentang apa? Kedudukan anak perempuan di dalam keluarga. Ya, dan kedudukan anak perempuan ini dalam hadis ini dan juga nanti di hadis-hadis yang berikutnya itu, kalau kita didik, kita bersabar atas kelakuan anak-anak perempuan kita, maka pahalanya itu apa? Kita diselamatkan dari api neraka. Ya. Tapi syaratnya apa? Wasabara alaihinna wa kasahunna min jidatih. Kita bersabar atas kelakuannya. Bersabar atas apa? Pengajaran-pengajaran yang kita berikan kepada mereka. Sikap-sikapnya kepada kita. Kita sabar terhadap anak-anak perempuan kita, bahkan kita berikan apa? Pakaian dengan harta yang halal dari usaha kita yang halal, maka kata Nabi, kunna lahu hijaban minan nar. Maka anak-anaknya itu, 3 anak perempuannya itu akan Allah jadikan sebagai apa? Tameng dari apa? Api neraka. Sini siapa yang punya anak perempuan 3? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak, alhamdulillah. Banyak ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tameng dari api neraka. Yang belum 3, habis malam ini tambah insyaallah ya. Caranya gimana terserah antum ya. Jadi kedudukan anak perempuan itu mulia di dalam Islam, tapi dididik. Ya, dididik oleh kita dengan agama, dengan sunnah. Dan kita bersabar terhadap kelakuan anak-anak perempuan kita. Ya. Karena anak perempuan ini didikannya berbeda dengan anak laki-laki, jamaah. Lebih apa? Lebih berat. Lebih apa? Lebih berat dari laki-laki. Saya kebetulan anak perempuan 2. Ya. Berarti harusnya nambah ya 1 lagi ya. Ya, insyaallah, doakan saja. Ya. Karena belum 3. Tapi nanti di hadis berikutnya apa? Kata sahabat, kalau 2 gimana ya Rasulullah? Ya, maka Nabi SAW mengatakan wasintain, 2 pun boleh. Ya, 2 pun apa? Boleh. Man kana lahu thalathu banatin, kata Nabi, siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, yu'wihinna, dia lindungi itu 3 anak perempuannya, wa yakfihinna, dia cukupi segala kebutuhan-kebutuhannya, wa yarhamuhunna, dia limpahkan kasih sayang kepada 3 anak perempuan itu, faqad wajabat lahul jannah albattah, maka wajib baginya surga untuknya. Ya. Qala rajul min ba'dil qaum, maka ada seorang laki-laki dari satu kaum bertanya, wasintain, kalau 2 gimana ya Rasulullah? Qala wasintain, 2 pun termasuk. Di sini yang punya anak 2 perempuan siapa? Nunjuk. Oh, lebih banyak dari yang 3. Ya, tambah Pak habis ini. Ya. Jadi ternyata anak perempuan itu 2, 3, itu 4 itu punya kedudukan istimewa di dalam agama kita. Tapi dengan catatan dididik, dilindungi, diberikan pakaian, diberikan pelajaran yang paling penting agama. Maka yang seperti ini dia akan menjadi tameng dari api neraka dan wajib bagi orang tuanya itu apa? Al-jannah. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita coba flashback ke belakang. Ya. Di zaman jahiliyah itu kedudukan wanita betul-betul apa? Rendah sekali, jamaah. Ya. Enggak ada harganya.
Bahkan sebelum Nabi kita SAW diutus, itu para anak-anak wanita itu adalah bentuk istilahnya mereka kalau datang lahir dari istri itu wanita, mereka malu itu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minan nas. Ya, mereka itu berpaling dari kebanyakan manusia saking malunya apabila dikabarkan kepada mereka anak perempuan lahir itu, maka dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Nampak rasa malu dan marah pada wajah mereka tuh. Orang-orang jahiliyah Allah kisahkan begitu. Bahkan wanita itu anak perempuan dibunuh. Anak perempuan dibunuh. Ya. Mereka mau menanggung rasa malu atau dibunuh. Oleh karena itu nanti anak-anak yang dibunuh itu ditanya nanti di hari kiamat. Dalam surat At-Takwir. Ya. Dalam surat At-Takwir itu nanti akan ditanya bi ayyi dzanbin, dengan sebab apa qutilat anak-anak perempuan itu dibunuh. Apa alasannya? Padahal bagi Allah perempuan laki sama saja. Tapi orang jahiliyah menganggap rendah kalau yang namanya perempuan. Maka orang yang merendahkan perempuan berarti masih memiliki sifat jahiliyah. Ya. Di rumah antum siapa yang punya perempuan? Kagak ada yang nunjuk, nggak mungkin. Ya, antum pasti punya perempuan di rumah, ya kan? Istri antum tuh perempuan, ya kan? Anak perempuan antum muda, ya kan gitu. Kalau antum nggak memuliakan berarti antum tidak seperti yang diajarkan oleh junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, muliakan istri kita. Ya. Sebab kalau kita nggak muliakan istri kita, apa bedanya kita dengan orang-orang jahiliyah dahulu? Yang mereka bahkan perempuan itu sama sekali nggak ada harga diri. Dulu anak laki-laki kalau ayahnya wafat, maka ibunya boleh dinikahi. Dahulu perempuan itu bahkan nggak pernah dapat warisan, bahkan diwarisi. Perempuan itu hina sekali. Perempuan hina. Tapi Islam datang memuliakan wanita. Banyak indikasi kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan diciptakannya manusia itu jadi jenis laki-laki dan perempuan, ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah cuma menyatakan yang paling mulia itu bukan yang perempuan, bukan yang laki-laki atau bukan yang perempuan, tapi yang paling bertakwa. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, kalau dia bertakwa, dia yang paling mulia di sisi Allah. Enggak seperti orang-orang jahiliyah, laki yang lebih mulia, perempuan hina. Ya. Perempuan hina, enggak ada sedikit pun harga dirinya, enggak. Tapi Islam memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala bahkan sama memberikan ganjaran. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun wanita, sama kan? Enggak ada bedanya. Bahkan Allah katakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was saimina was saimat, sama tuh. Sesungguhnya muslim laki-laki perempuan, mukmin laki-laki perempuan, yang taat laki-laki maupun perempuan, yang berpuasa laki-laki maupun perempuan, sama. Mereka itu dapat ganjaran yang sama, enggak ada bedanya. Nih lihat pemuliaan Islam terhadap wanita. Yang kedua, indikasi bahwasanya Allah memuliakan wanita. Lihat dalam Al-Qur'an. Ya. Ada enggak surat Ar-Rijal? Ada enggak? Hah? Ada enggak surat Al-Aba? Bapak-bapak, ada enggak? Kalau antum ada, berarti antum pakai baca Quran yang mana itu? Ada enggak, Pak? Ada buka surat Al-Aba, ada enggak? Enggak ada. Tapi coba antum buka surat An-Nisa, ada tidak? Ada. Berarti dari sisi ini mulia wanita. Ya. Sampai Allah berikan nama An-Nisa, para wanita. Bahkan bukan sekedar itu ya, Allah lebih lebih tafsili lagi, kisah-kisah wanita dalam Al-Quran itu banyak. Ada
bahkan nama surat Maryam. Surat yang ke-19. Kan gitu kan? Surat Maryam. Kisah tentang ibunda Musa alaihi salatu wassalam. Kisah tentang siapa? Istri Fir'aun, Asiyah binti Makhzum. Siapa lagi? Kisah tentang apa? Dua orang wanita yang malu-malu, ya, mendatangi Musa alaihi salatu wassalam, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, walaupun kisah-kisah tentang apa? Laki-laki juga banyak. Tapi wanita sama dikisahkan juga oleh Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu hukum-hukum tentang wanita Allah khususkan dalam satu surat-surat tertentu. Al-Mumtahanah contohnya. Ya, surat An-Nisa contohnya. Surat At-Tahrim contohnya. Surat At-Tolak contohnya. Ya, itu berkaitan dengan hukum-hukum khusus tentang wanita. Ini menunjukkan tentang apa? Kemuliaan wanita. Maka bersyukur, kalau kita kembali kepada hadis ini, bersyukur kita punya anak wanita. Ya, dirawat dia, dididik dia dengan agama, disabari kelakuan dia, diberikan pakaian, dilindungi dia, kemudian dilimpahkan kasih sayang. Maka insya Allah janji Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan surga kepada kita. Ya, karena sekali lagi memang wanita itu istimewa. Wanita itu apa? Istimewa. Di samping wanita juga apa? Ujian. Sampai Nabi tadi katakan apa? Wasabaru alaihinna, dan bersabar dia atas kelakuan wanita. Ya. Memang wanita itu apa? Ujian. Anak-anak perempuan itu ujian. Ya. Dan tadi sudah disebutkan, ya, ayatnya berkaitan apa? Dengan kelakuan orang-orang jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, kalau diberikan kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan. Ya, wa huwa kadzim. Maka mukanya berubah jadi merah, kemudian dia marah. Kenapa harus wanita? Gitu kan? Ini kata Imam Nawawi mengomentari tentang ayat ini, memang wanita itu ujian. Wanita itu apa? Ujian. Dan juga dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berhati-hati terhadap wanita. Ya, berhati-hati apa? Wanita. Inna min azwajikum wa auladikum inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya pada apa? Anak-anak kalian dan istri-istri kalian itu ada apa? Fitnah, ada ujian. Tapi kita mesti apa? Sabar. Ya, menghadapi istri mesti sabar, menghadapi putri-putri kita mesti sabar. Kenapa? Ujungnya itu adalah apa tadi? Surga. Ujungnya apa? Surga. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi katakan, mani betulia min hadhil banat bisyai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak wanita, ujian, sesuatu ujian apapun, maka itu dia menjadi apa? Sitran minan nar. Menjadi apa? Penghalang dari api neraka. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis-hadis ini memberikan kabar gembira kepada kita, ma min muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalata al-jannah. Tidaklah ada seorang muslim yang dia mempunyai dua anak, kemudian apa? Dia berlaku baik kepada dua anaknya itu, kecuali kedua anaknya ini menjadi sebab dia masuk ke dalam apa? Surga. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi itu sayang sekali kepada anak-anak perempuan beliau. Ya. Siapa aja Mas anak perempuan Nabi? Monggo. Sebutin. Hafalnya Fatimah, kemudian ya kan? Ya kan? Saya yakin Fatimah, Ruqayyah, siapa lagi? Ummu Kulthum, siapa lagi? Hafsah. Hafsah bukan, Pak, ya. Siapa? Zainab. Ya, anak perempuan Nabi itu disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi apa? Fatimah. Ya, tidak ada satupun rumah yang pertama Nabi kunjungi setelah Nabi sholat subuh, zikir dengan zikir paginya, kecuali rumahnya Fatimah. Ya, di samping memang di dalam rumah itu ada cucu kesayangannya, tapi Fatimah yang paling apa? Disayang oleh Nabi SAW.
Ya. Sampai Nabi mengatakan tentang Fatimah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, kata Nabi, qit'atum minni. Fatimah itu bagian dari diriku. Ya. Apa saja yang dicintai Fatimah menjadi kecintaanku, apa saja yang dibenci oleh Fatimah menjadi kebencianku. Terus sampai Nabi mengatakan begitu tentang anak perempuan beliau. Ya. Oleh karena itu Fatimah yang paling dekat dengan ayahnya. Fatimah yang paling apa? Yang paling dekat dengan ayahnya sejak kecil. Sejak kecil itu, ya Fatimah. Bahkan yang berani membela Nabi SAW pada saat Nabi diejek oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, itu adalah Fatimah. Sehingga Nabi apa? Sayangnya luar biasa dengan siapa? Istrinya Ali bin Abi Thalib ini. Ya. Ya, di samping tentunya apa? Perempuan. Nabi sayang kepada Fatimah jamaah. Oleh karena itu, hendaklah apa? Hendaklah kita sayang kepada anak-anak perempuan kita siap menanggung kehidupan mereka dan kita berikan pakaian, nafkah kepada mereka. Bahkan kita lindungi mereka sebab apa? Ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah datang dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lainnya, pernah datang seorang wanita tua sambil membawa 2 anak. Dua-duanya putri. Ya. Kemudian wanita tua ini minta sesuatu makanan kepada Aisyah. Sementara Nabi SAW lagi keluar. Nabi lagi apa? Lagi keluar. Dan wanita ini minta sesuatu, tapi Aisyah bilang aku enggak punya sesuatu ya. Tapi wanita ini apa? Terus meminta, apa aja deh. Ada yang bisa kami makan. Maka Aisyah ke dalam rumah beliau, kemudian dia didapati 1 biji kurma tersisa di dapurnya. Ya. Ini luar biasanya keluarga Nabi ya. Nabi cuma tersisa 1 hari itu 1 kurma. Yang lain enggak ada. 1 kurma. Jadi memang kurma ini makanan Nabi SAW. Maka kata Aisyah, aku ambil sisa 1 kurma ini, aku berikan kepada wanita tua tadi. Kemudian Aisyah lihat wanita tua ini membelah jadi 2 kurmanya, yang 1 diberikan kepada anaknya, yang 1 diberikan kepada anaknya yang lainnya. Sementara dia sendiri tidak makan. Maka suaminya balik. Ya, Rasulullah SAW datang. Tapi wanita ini sudah pergi dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari rumah Aisyah. Maka Aisyah bercerita kepada suaminya, tadi ada wanita bawa 2 anak perempuan. Minta sesuatu kepada kita, enggak punya kita kecuali 1 kurma. Coba bayangkan. Kemudian aku kasih ya Rasulullah. Kemudian kata Aisyah, itu uniknya dibagi 2, diberikan kepada putri yang pertama, diberikan sisanya kepada putri yang lainnya. Sementara ibunya enggak makan. Kata Nabi SAW, wanita itu kalau diberikan 2 anak, diuji dengan 2 anaknya, dan kemudian dia sabar, maka walakil jannah. Baginya adalah surga. Jadi Masya Allah ya, ada wanita yang seperti itu. Dan biasanya naluri ibu memang begitu. Naluri ibu dimanapun sepanjang sejarah, pasti dia lebih mementingkan siapanya? Putrinya, anaknya. Ya, kalau naluri bapak gimana? Hah? Sama? Oh sama, kayaknya beda ya kan. Bapak nggak ngalah sama anak, ya kan? Kalau ibu itu luar biasa pak, ya. Itulah salah satu keunggulan istri-istri kita, ya. Karena dia pasti berkorban, bahkan untuk suaminya dan untuk anak-anaknya. Kalau suaminya belum tentu dia berkorban untuk Untuk anaknya. Ya, jadi tapi kalau istri luar biasa. Oleh karena itu jaga istri kita, istri antum nih, jaga di rumah, ya, jangan sampai disakiti wanita-wanita kita yang sudah tidak ada istrinya, nikah lagi. Silakan cari, ya, untuk membahagiakan yang punya anak, kan gitu kan? Ya, karena Nabi SAW juga begitu. Ya, Nabi menikahi janda-janda dalam rangka melindungi anak-anak dari janda tersebut. Nabi nikahi. Nah, itu karena Nabi tahu tentang kemuliaan memuliakan mereka.
Bahkan disebutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad itu kalau datang seseorang kepadanya memberitahukan tentang kelahiran sahabatnya, seorang wanita, anaknya wanita, maka Imam Ahmad nitip salam. Akhbiruhu annal anbiya'a aba'u banatin. Tolong kasih kabar kepadanya bahwasanya para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah ayahnya banat, ayahnya para wanita. Tuh, ke Imam Ahmad kebiasaannya begitu. Kalau dikabari lahir anak perempuan, maka Imam Ahmad kasih kabar gembira juga. Kemudian kata Imam Ahmad, la yazalur rajul aqiman minaz zarari hatta yuhabul banat wa in kana lahu mi'atun minal abna'i innal banat dhakhairu min rahmatin wa kunuzu hubbin sadiqin wa wafa. Kata Imam Ahmad, seseorang dia dikatakan mandul. Tahu mandul ya? Seseorang masih dikatakan mandul walaupun dia punya 100 anak laki-laki tapi belum punya satu pun anak apa? Tuh. Ya, di sini siapa anak laki-laki semuanya? Tunjuk. Masih ada. Antum usaha lagi. Ini kata beliau loh, kata Imam Ahmad nih orang yang berilmu. Itu kategori laki-laki masih mandul walaupun dia punya mi'atun. Ya, minal abna 100 anak laki-laki tapi dia belum punya satu wanita anak perempuan, mandul itu. Saking ngertinya ini ulama. Saking apanya? Saking ngertinya. Kenapa demikian? Innal banat dhakhairu mir rahmah. Karena anak wanita itu sumbernya kasih sayang. Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Wa kunuzu hubbis sadiqin. Simpanan cinta yang tulus. Itu anak wanita. Ya. Jujur saya juga merasakan banget itu. Ya. Anak-anak perempuan itu Masya Allah deh. Kayaknya kita bikin apa? Bikin rindu Pak. Bikin rindu. Ya. Anak-anak wanita kita ini. Kalau anak laki-laki memang kan jagoan, ya kan gitu ya. Tapi anak-anak perempuan kita itu ya Allah, apalagi kalau kuliahnya belajarnya jauh di sana. Ya, Masya Allah kayaknya ada kerinduan yang luar biasa. Ya, kerinduan yang luar biasa. Betul kata beliau. Innal banat dhakhairu mir rahmatin. Wanita, anak wanita itu sumber kasih sayang kita. Bahkan wa kunuzu hubbi shadiqin, bahkan simpanan harta yang yang berharga sekali itu anak wanita kita. Baik. Kita lanjutkan sedikit ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menanggung 2 anak wanita sampai apa? Keduanya itu apa? Baligh. Maka nanti dia akan datang di hari kiamat antara aku dengan dia seperti 2 jari ini. Sambil beliau menggabungkannya. Berarti kondisinya apa? Dekat sekali dengan Nabi SAW. Siapa yang dia menanggung menafkahi 2 anak perempuan atau lebih, ya, maka kedudukannya nanti dekat dengan Nabi SAW. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita tentang fadlun nafaqah 'alal banat wal birru bihinna. Ya, keutamaan memberikan nafkah kepada apa? Putri-putri kita. Jadi samping tadi di hadis-hadis yang pertama kita bacakan apa? Keutamaan kita mendidik mereka, menjaga, melindungi mereka, termasuk apa? Harta kita yang kita berikan nafkah kepada putri-putri kita, nanti kedudukan kita insya Allah dekat dengan Nabi, sangat dekat sekali di hari kiamat. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidakkah kita termotivasi ya, mendidik anak-anak perempuan kita, menjaga mereka, mengajarkan agama kepada mereka. Karena tadi sudah disebutkan anak wanita itu adalah apa? Ibtila, ujian. Apa? Ujian. Yang memang apa? Yang harus kita sabari.
Tapi ingat, kesabaran kita memandang itu ujian yang memang Allah berikan kepada kita, ujungnya adalah apa? Kebahagiaan yang tidak akan pernah apa? Lekang. Tidak akan pernah habis, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para sahabat dulu memuliakan anak-anak wanita. Ya. Mereka sering menamakan anak-anak wanita mereka itu dengan nama-nama yang baik. Bahkan nama-nama apa? Istri-istri Nabi SAW. Ya. Pernah Amru bin As radhiyallahu taala anhu. Dia pernah datang, dalam satu athar disebutkan dia pernah datang menjumpai sahabatnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kebetulan Muawiyah itu lagi sedang bermain dengan Aisyah. Nama anak perempuannya siapa? Aisyah. Ya, dari sini saja kata para ulama, itu enggak benar bahwasanya apa? Muawiyah itu membenci siapa? Abu Bakar. Tidak benar. Apalagi membenci Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Di antara para sahabat itu selalu menamakan nama-nama putrinya dengan nama-nama seniornya. Dengan nama siapa? Seniornya. Ali bin Abi Thalib, di antara sekian banyak anaknya itu, yang 18 anaknya itu apa? Menamakan namanya dengan apa? Aisyah. Ya. Jadi nama-nama itu menunjukkan kepada apa? Persahabatan mereka. Ya. Dia para sahabat. Nah, Amr bin As ketika datang, dia bertanya, siapa ini? Man hadhihi? Maka kata Muawiyah sambil apa? Bersyair. Muawiyah mengatakan, hadhihi tuffahatul qalbi. Nah, itu lihat, seorang ayah itu memuliakan anak perempuannya. Memanggil dengan ungkapan-ungkapan yang apa? Yang bagus. Ya. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, hadhihi tuffahatul qalbi. Ini apanya? Buahnya hatiku. Gitu. Ya. Ma mardal mardah wala nadamal mauta. Tidaklah orang yang sakit merasakan sakit, dan orang yang mati merasakan penyesalan kalau dia didik wanita. Kata beliau begitu. Ya, saking ungkapan yang dalam terhadap kehadiran apa? Putrinya yang bernama Aisyah. Jadi orang-orang dulu itu, para sahabat itu sayang sekali kepada anak-anak perempuan mereka. Sehingga apa? Dipanggilnya dengan ungkapan-ungkapan yang apa? Yang lembut, ya. Dipanggilnya dengan ucapan-ucapan yang membuat anak-anak wanitanya itu tumbuh di atas apa? Pengajaran yang benar. Bagaimana dengan kita? Ya. Kita sudahkah memberikan nama anak-anak perempuan kita dengan nama-nama istri-istri Nabi, atau dengan nama-nama yang mengandung makna doa kebaikan? Kalau belum, maka apa? Berikan nama-nama yang terbaik buat apa? Buat mereka. Ya, berikan nama dengan nama apa? Aisyah, dengan nama apa? Hafsah misalkan, dengan nama Khadijah, sehingga diharapkan anak-anak perempuan kita itu apa? Betul-betul seperti apa? Namanya. Seperti wanita-wanita yang disebutkan apa? Nama oleh ayahnya. Maka dalam syair orang-orang Arab itu dikatakan, innal buyuta idzal banatu nazalna biha mathalus samai idza tazayyanat binujumiha. Kata syair orang-orang Arab, sesungguhnya rumah-rumah itu kalau tidak terdapat padanya di dalam rumah itu anak perempuan, ya, maka seperti langit yang tidak memiliki bintang. Ya, kita kalau ngelihat langit punya bintang, tambah apa? Tambah indah. Sama kalau rumah tangga ada anak wanitanya, maka rumah tangga itu tambah apa? Tambah indah. Seperti tadi dikatakan, kata Imam Ahmad, walaupun engkau punya berapa? 100 anak laki-laki, walaupun itu sekarang nggak mungkin, kan gitu ya. Kalau orang dulu iya bisa, ya. 100 anak laki-laki, tapi satu pun belum ada anak apa? Perempuan, engkau terkategori apa? Mandul, ya.
Maka wahai para mandul yang di belakang tadi, ya, ya, ayo, ya kan, hadirkan apa? Manisnya rumah tangga kita dengan apa? Banat, dengan anak-anak apa? Perempuan, karena ternyata mendidik mereka itu bagian dari apa yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini beberapa hadis yang bisa disampaikan berkaitan dengan tema kita. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita pindah lagi kepada tema yang baru dari beberapa hadis yang insyaallah akan kita sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada satu dua pertanyaan baik yang tertulis maupun yang apa langsung. Silakan. Nasab itu ya dilihat dari apa? Ayah, ya. Walaupun memang ibu ya tetap jadi ibunya gitu ya. Ya, cuma sekali lagi para ulama menjelaskan kepada kita bahwa hukum-hukum itu disesuaikan dengan apa namanya? Jalur dari apa? Jalur dari ayah. Ya. Kalau kita katakan bahwasanya pertanyaan tadi itu adalah ingin mendapatkan pengesahan dia keturunan dari orang yang mulia, kita katakan iya, bisa jadi. Dia keturunan apa? Dari orang yang disebutkan mulia, boleh jadi. Ya. Tetapi tradisi dari orang-orang Arab itu dan itu dilestarikan oleh apa? Din ini bahwasanya apa? Nasab itu dilihat dari apanya? Ayahnya. Dilihat dari apa? Ayahnya. Ya, kecuali tadi naudzubillah adalah apa? Anak hasil perzinahan. Itu baru apa? Kemudian dilihat dari apa? Ibunya untuk beberapa hukum. Misalkan hukum tentang masalah pernikahan dan seterusnya. Tapi dalam masalah apa namanya? kekuatan nasab itu dari pihak ayah. Maka wallahu alam, kalaupun misalkan ada orang yang mengklaim bahwasanya apa? Keturunannya dari apa? Dari ibu, ya dia sama seperti tadi. Orang kalau kemudian DNA-nya sama dengan apa? Laki-laki ini dia keturunannya enggak? Memang keturunannya, tetapi dari hukum syariat tidak berlaku untuk beberapa hukum. Hukum nikah, hukum waris gitu ya. Hukum apa? Aurat itu maka dia wajib apa? Mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini soal kuat atau tidaknya saja. Ya, kalau pertanyaan tadi tentang masalah kuat atau tidaknya saja. Yang sah adalah apa? Keturunan itu dari apa? Dari jalur ayah. Ya, coba lihat pohon para nabi dan rasul. Ya. Lihat apa namanya? Jalur ayahnya semuanya itu sampai kepada yang ujung Adam alaihi salam. Wallahu alam bissawab. Baik. Yang lain ada yang tanyakan? Jinsat lewat streaming. Fadhal. Ketika anak perempuan menikah dan ayahnya sudah meninggal, tetapi pamannya masih hidup sebagai wali, apakah boleh ketika ijab qabul dilaksanakan tanpa wali karena tidak mendapatkan persetujuan seorang wali dalam memilih pasangan? Yang tidak setujunya pamannya. Pamannya tidak apa? Setuju. Wallahu alam, yang jelas para ulama menjelaskan kepada kita perwalian nikah itu orang tuanya dulu. Maksudnya orang tua kandung ya. Bukan orang tua angkat, orang tua apa? Orang tua kandung. Kalau orang tua kandung misalkan tidak setuju, maka dia harus ditanya. Ya, dia harus ditanya apa alasan tidak mau menikahkan apa? Anaknya. Dan dia wajib dikejar dengan pertanyaan yang apa? Membuat akhirnya dia mau menikahkan. Ini kalau bicara ayah kandung yang tidak setuju ya. Gitu. Dan ketika apa namanya? Ketidaksetujuan ayah kandungnya kemudian didapat, maka baru sah pernikahannya. Sebagian ulama bahkan apa? Menyatakan tidak sah orang yang menikah dengan wali hakim sementara ayahnya masih apa? Masih ada. Cuma pertanyaannya kan bukan ke situ. Pertanyaannya di sini ayahnya sudah apa? Meninggal, maka kakeknya boleh menikahkan. Satu jalur dengan ayahnya, pamannya boleh menikahkan. Berarti kakak atau adik laki-lakinya boleh apa? Menikahkan. Gitu. Kalau persoalannya kemudian nih,
Misalkan pamannya nggak mau menikahkan dengan alasan tertentu misal, ya wajib ditanya dulu. Ya, kata para ulama dia wajib ditanya apa alasannya. Kalau alasannya syar'i, ya, maka dilimpahkan kepada adik atau kakak laki-lakinya. Tapi kalau tidak syar'i maka dikejar itu pamannya. Ya gitu ya. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kedudukan anak laki-laki itu sama dengan paman. Kedudukan anak laki-laki sama dengan apa? Paman. Jadi tidak masalah kalau kemudian apa? Kakaknya dari laki-laki ya, kemudian atau adiknya laki-laki kemudian menikahkannya dengan catatan memang apa? Dia sudah mengerti tentang hukum. Ya. Jadi bukan anak kecil, tetapi apa? Dia sudah mengerti tentang masalah apa? Masalah hukum. Maka sekali lagi kalau misalkan persoalannya pamannya tidak mau menikahkan, maka boleh kemudian dia apa? Anak laki-lakinya dari orang tua yang sudah meninggal kemudian apa? Menikah. Kalau memang masih ada kakeknya maka kakeknya lebih utama. Kakeknya lebih apa? Lebih utama. Pokoknya apa? Sejurus. Ya, sejurus itu dia yang bisa apa? Menikahkan. Kalau semuanya sudah tidak ada, kemudian juga alasan-alasan dari orang yang masih ada memang apa? Masuk dalam uzur, maka baru kemudian apa? Wali hakim meminta persetujuan. Untuk kemudian apa? Hitam di atas putih, kemudian apa? Wali hakim menikahkan. Tapi itu pun dalam kondisi sudah apa? Sudah mentok. Kalau sudah apa? Mentok. Nah, inilah gunanya kemudian apa? Kita tadi mengetahui nasab begitu. Ya. Kalau yang bertanya itu mengetahui nasab, bahwasanya apa? Oh, saya masih punya paman, kan gitu kan? Dari jalur ibu, kan gitu? Dia nggak setuju. Oh, masih punya paman dari jalur siapa? Ayah. Nah, itu gunanya nasab begitu, sehingga apa? Dia tidak bingung. Nah, itulah kenapa tadi Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Abbas mengajarkan kepada kita apa? Ta'allamu au hafidhu ansabakum. Hafalkanlah, ketahuilah, ilmuilah tentang masalah apa? Nasab-nasab kalian. Wallahu waliyut taufiq. Taib. Fadol, ada yang lain? Kalau tidak ada, Ustaz terasa cukup dulu kajian kita dari hadis-hadis Nabi sallallahu wasallam alaihi. Insyaallah kita jumpa lagi di Sabtu pekan kelima di bulan yang nanti insyaallah ada. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita duduk di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita bahas sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai pedoman, suluh, penerang bagi kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.